Adapun yang ke berapa? Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah mashun kulli ra's. Jadi kalau kepalanya itu kita basuh semuanya begini, kita mashun, maka itu bagian daripada sunnah. Yang kedelapan mashun al udunaini, membasuh dua telinga. Caranya begini. Ini kita airnya harus baru. Tidak boleh air bekas kepala. Seandainya kepala sret langsung gini. Ini tidak boleh. Karena apa? Beda anggota tubuh kita antara rambut dengan telinga. Sehingga apa? Setelah rambut dicuci dulu baru telinga. Bisa dipahami ya? Oke. Maka ini harus air baru. Kemudian yang kesembilan, tahlilul lihyah al-kathir. Disunahkan jenggot ini, kalau bawahnya jenggot ini kan sudah basah pas ghuslil wajah tadi ya, mencuci wajah tadi. Maka disunahkan, ini jenggot. Kalau jenggotnya 1-2 gitu ya cepat. Kalau yang buahnya itu karena Ustadz, gini kan, maka itu disunahkan untuk begini. Nah, jadi jenggotnya itu ya teles gitu. Sunnah. Oke. Yang ke-11 adalah tahlilul asabi fil wudu. Tahlilul asabi itu jari jemari. Sehingga kalau ada air kita ginikan. Tadi sudah dicuci tapi ini diginikan. Nah ini bagian seret, ini mendapatkan pahala sunnah. Apa yang ke-11? Sunnahnya adalah taqdimul yumna alal yusra. Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Berarti tadi taslis ditiga kalikan, kanan dulu kiri, kanan dulu kiri, kanan dulu kiri, ganti-ganti. Itu disunahkan. Yang ke-12 dieling-eling itolatil gharad wa tahjil. Jadi memperpanjang area wudhu kita. Kalau tadi dicontohkan sikut diperpanjang. Kalau ini wajah ya jangan diperpanjang, nanti masuk telinga itu ya, sininya begitu ya. Kalau mata kaki ditinggikan, ya nggak perlu segini juga. Nah, nanti antum lah basah semua begitu ya. Nah, kemudian apa? Yang ke-13 muallat itu adalah tidak terputus. Yaitu tadi enak-enak gini walaupun tidak dijedah tapi antum ngelamun di sini. Aku gak jedah tapi ngelamun 2 jam. Nah, ini tidak boleh. Itu yang ke-13. Baik. Yang ke-14, tenang, ini masih panjang ya, kira-kira sampai besok subuh gitu ya. Masih kuat ini? Nah, saya tak ngopi dulu berarti, agak lama ini. Tarkul isti'anah bi ahada fi subbul ma'alaih. Disunnahkan jenengan tidak menggunakan pertolongan. Ini ada air, minta tolong ya, dituangkan. Itu tidak sunnah. Tapi kalau Anda berwudu dengan sendirinya, maka Anda mendapatkan pahala sunnah. Contoh, tolong nyalain air pompa air ini, dinyalain. Orang lain kita tinggal wudu. Itu tidak sunnah. Yang ke-15, tarku nafadil ma. Nafadil ma itu adalah gosop. Gosop itu menggunakan air tetapi kita tidak izin. Jadi kalau kita itu ada tetangga punya keran, minta itu pasti dikasih. Tapi kita disunahkan untuk izin dulu. Jadi nggak gosop. Gosop itu tiba-tiba kita keluar sebentar begitu ya. Ya sudah pakai sendal punya siapa aja lah. Itu gosop karena kita tidak izin. Cuma sebentar Ustaz. Lah emang sendal siapa? Sendal itu dibeli juga pakai duit itu dicari juga pakai kerja. Lah ini bagaimana? Harus menggunakan izin. Kemudian apa? Yang ke-16 yaitu yang terakhir adalah doa ba'dal wudu. Doa setelah wudu. Nah, sebelum doa, nanti yang doa ini kita bahas terakhir. Kita praktek dulu, bukan praktek ya. Saya urutkan dari awal sampai akhir yang mana kategori sunnah, mana kategori wajib. Yang pertama tatkala kita wudu, apa? Yang pertama tatkala kita wudu itu satu, tangan kita dicuci. Dicuci ya. Masih on ini teman-teman? Oke. Yang pertama kita dicuci. Ini tangan kita dicuci.
Yang kedua, setelah tangan kita dicuci, diperhatikan tangan kita tatkala dicuci ini diginikan. Kelihatan ya? Nah, ini disela-selakan. Ini sunnah yang kedua. Yang pertama sunnahnya nyuci, yang kedua sunnahnya untuk nyela-nyela. Yang ketiga adalah sunnahnya kumur-kumur dan gosok gigi. Nah, kumur-kumur. Wah, itu sunnah. Yang ke berapa? 4, sunnahnya adalah memasukkan air ke hidung, disedot, dikebroskan. Ini maka sunnah. Kalau sudah itu maka ke yang wajib. Wajibnya adalah niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari adaan lillahi ta'ala. Boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berwudu niat untuk menghilangkan hadas kecil karena Engkau ya Allah. Sudah, titik. Habis itu apa? Wudu airnya sudah siap, diusahakan tidak ada jedah antara niat dengan wudu tadi, langsung biar. Nah, ini wajib. Berarti apa? Yang kelima tadi niat wajib, kemudian menghuslun wajah, ini mencuci wajah, ini juga wajib. Nah, ini tadi batasannya ini adalah rambut dengan ini. Bagaimana kalau kita botak? Ya masa terlahir dari kecil botak begitu ya. Maka ini apa? Dulu rambutnya itu diinget-inget, tumbuhnya sini atau sini begitu ya. Kasihan nih yang sampai sini, wudunya sampai sini gitu. Kasihan sekali ini ya. Nah, kemudian batasannya sini, kemudian batasannya sini. Maka ini adalah wajib. Yang ketiga adalah wajibnya adalah tangan, mendahulukan tangannya baru ke sini ke atas. Nah, ya. Nah, kalau ini sudah tangan, maka mendahulukan yang kanan itu sunnah, mentiga kalikan sunnah. Aslinya sekali cukup, tapi jenengan pengen mendapatkan pahala sunnah atau tidak? Kalau pengen, ditiga kalikan. Oke. Selanjutnya adalah mashon. Kalau tadi ini muka ghuslun, kalau ini ghuslun, maka kalau yang ketiga ini mashon. Sebagian dari wudu ini boleh, kepala boleh, tapi semua begini juga boleh. Mensemuakan itu juga mendapatkan pahala sunnah. Mashun, ini hukumnya wajib. Tetapi kalau ini tadi telinga, harus air yang baru, tapi telinga bagian daripada sunnah. Ini wajib, ini sunnah. Tetapi yang ini bekas airnya rambut, tidak boleh dipergunakan untuk telinga. Harus begini sendiri. Nah, setelah itu diwajibkan huslun. Maka di bawah mata kaki harus apa? Udah, nanti saya angkat. Yang ini harus tersiram. Tidak boleh biar tapi nggak tersiram. Maka tersiram itu harus diangkat. Maka kalau bisa, kalau ada kursi ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada diangkat saja. Ini disela-selai, antara jari-jari ini diselai semuanya. Maka ini kategorinya wajib. Nah, baru setelah itu doa. Nah, doanya bagaimana? Habis ini kita bahas. Doanya pada saat berwudu itu yang pertama. Doanya tatkala kita selesai berwudu. Apa? Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang mampu bertaubat, yang engkau beri kemampuan untuk bertobat, dan jadikan aku bagian daripada abdun, hamba yang soleh. Nah, kalau cewek ya soleha. Ternyata wudhu itu bukan hanya itu doanya. Ini kalau kita wudhu hafal doanya enak ini. Jadi ibu-ibu itu nggak perlu pakai skincare, sudah glowing. Loh kenapa? Karena ada doanya ini. Yang pertama itu kita tatkala sunnah, yaitu mencuci tangan. Apa doanya? Allahumma hfadhni yadi mim maksiatik. Ya Allah, jagalah tanganku ini dari perbuatan maksiat. Nah, ini dicuci. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda tatkala madmado, tatkala kumur. Allahumma ardoni raihatul jannah.
Ya berarti pas hidung. Ya Allah, jadikanlah engkau ridho atasku. Atas apa? Yaitu hidungku ini mencium bau surga. Oh, indah sekali doanya kan. Ya, wa inda ghuslil wajah, tatkala mencuci muka. Apa ini? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadil wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Loh ini loh. Berarti kan kalau ibu-ibu nggak perlu skincare ya. Kalau wudu tertib ini doa, kalau Allah niat memberikan putih glowing bisa nggak? Bisa. Ya Allah, putihkanlah mukaku, glowingkanlah mukaku. Ah begitu. Wa inda ghuslil yadaini yumna. Kalau tatkala mencuci tangan, ghuslun tangan, mencuci tangan, tapi tangan yang kanan, sebab tangan ini ada doanya sendiri, kanan sendiri, kiri sendiri. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berilah nanti buku reportku, buku laporan tentang amalku ini berikan dengan tangan kanan. Sebab begini, nanti itu kita di padang mahsyar, kita dikumpulkan, semua akan dikasih buku laporan, ini report kalian. Kalau HP saya ini bisa ngerekam kita semua, oh, ono sing gorong adus rupanya ya. Itu kelihatan. Lah buku reportnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih detail tentang amalan kita. Tentang gerak-gerik hati kita, tentang sok-sokan kita, tentang amalan kita ikhlas apa enggak segala macam itu terrecord detail di situ. Tapi ada ciri-cirinya khusus. Kalau nanti malaikat memberikannya dengan tangan kanan, alamat dibuka oke, overall oke, masuk surga aja. Tapi kalau menggunakan tangan kiri, malaikat tangan kiri gini. Ya sudah, alamat kita dikarantina dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau dikarantina, ya enggak apa-apa, enggak usah doa ini. Ada bapak-bapak di sini pengen karantina? Enggak, cuma sehari 2 hari saja. Nah, tapi seharinya di akhirat dihitung 1000 tahun di dunia ini. Waduh, kalau saya sih enggak berani ya. Kalau ada yang pemberani ya silahkan. Maka disunahkan wudhunya, ya Allah berilah kitabku nanti, buku reportku menggunakan tangan kiri, tangan kanan. Kemudian apa? Wa inda ghuslil yadaini yusra, tatkala doanya menggunakan tangan kiri, pas nyuci tangan kiri, apa? Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, aku mohon jangan engkau berikan kitabku, buku laporanku menggunakan tangan kiri. Agar supaya nggak ribet, nggak dihisap panjang-panjang, dikasih tangan kanan, oke ya Allah, masuk surga, begitu loh. Enak sekali itu kan. Kemudian apa? Wa inda maskhur ra'sun, tatkala kita itu membasuh ra'sun, kepala. Apa ini? Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nari. Ya Allah, haramkan kepalaku ini, rambutku ini untuk dibakar di neraka. Kalau neraka diharamkan, kan nggak berani itu membakar kepala kita, membakar rambut kita. Wabashari, pandangan kita. Kalau Allah sudah mengharamkan neraka atas kepala kita, ya sudah, kita nggak usah masuk neraka. Kita nggak pantas masuk surga. Karena neraka diharamkan, ya berarti yang halal kita adalah surga. Pengen dihalalkan nerakanya apa surganya? Surga. Nah, pengen diharamkan nerakanya atau surganya? Loh, ayo jawabnya gak kompak ini, hati-hati. Nah, begitu ya, oke ya. Nah, kemudian apa? Tatkala doa, apa? Wa inda mashul uduna ini, tatkala membasuh telinga, ada doanya. Allahumma ja'alni minad dini yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan telingaku ini mau mendengar. Engkau jadikan mampu mendengar apa? Qaulun, perkataan, dan mampu mengikuti perkataan yang bagaimana? Yang ahsana, yang bagus. Yang bagus perkataan itu bagaimana? Yaitu tentang syariat Islam.